Mari belajar kebenaran Alkitab dengan konsep yang benar bersama konsep Cohen Serves People. Setiap Senin malam pukul 19.00 WIB, Anda dapat menyaksikan tayangan ini secara live di Facebook dan YouTube kami, Cohen Serves People. Jika ada pertanyaan, silakan komentar di kolom komentar yang tersedia. Mari bersama kami dalam acara diskusi Alkitab Live bersama konsep Cohen Serves People. Shalom, salam jumpa kembali kepada Bapak Ibu Saudara, sahabat konsep dimanapun dan kapanpun saudara menyaksikan pelajaran malam hari ini. Senang sekali kita boleh punya waktu bersama-sama untuk kembali belajar akan firman Tuhan, ya, berdiskusi akan firman Tuhan bersama dengan konsep dan juga pendeta Pardosi. Malam hari ini kita meneruskan tema besar sepanjang bulan ini, yaitu pelajaran-pelajaran dari kitab Matius. Dan malam hari ini kita akan belajar tentang konsep kerajaan sorga dalam kitab Matius. Sebelum kita melanjutkan untuk mendengar pelajaran, kita akan lebih dahulu berdoa, dan pendeta muda Ari Depari akan memimpin kita di dalam doa buka. Mari kita sama-sama berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah kami, di dalam segenap berkat rahmat Tuhan dan khususnya kesempatan yang masih Tuhan berikan, di mana kami hamba-hamba Tuhan dalam tim konsep Cohen Serves People bersama dengan hambamu Pendeta Milton Pardosi dan juga semua hamba-hamba Tuhan, sahabat-sahabat konsep yang kembali lagi dapat bersama-sama dengan kami melalui media online pada saat ini, untuk dapat bersama-sama mendengarkan pekabaran-pekabaran yang berasal dari firman Tuhan. Dan khususnya Tuhan, pada malam ini, hamba Tuhan, Pendeta Muda Edwin Pasaribu, akan membawakan materi yang sudah dipersiapkan, agar kiranya dengan kuasa Roh Kudus saja, hambamu ini dapat membawakan seluruh materi-materi hanya sesuai dengan kehendak Tuhan. Kau akan memberkati kami semua, jaringan-jaringan yang kami gunakan secara online, media-media yang kami pakai dapat berjalan dengan baik, dan tentunya acara ini dapat berjalan dengan baik, dan kami hanya bertujuan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ampuni segala kesalahan dan dosa-dosa kami, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Kami sangat mengapresiasi kehadiran Bapak Ibu sahabat konsep untuk belajar pada malam hari ini. Itu sebabnya bila mana ada pertanyaan atau bahkan tanggapan atau mungkin sekedar menyapa, silahkan tuliskan komentar di kolom komentar yang ada di Facebook. Jadi silahkan tuliskan pertanyaan, tanggapan saudara, atau bahkan sekedar menyapa di kolom Facebook. Malam hari ini Pendeta Muda Edwin Pasaribu yang akan membawakan pelajaran tentang konsep kerajaan sorga dalam kitab Matius. Pendeta Edwin Pasaribu, Pendeta Muda Edwin Pasaribu melayani di daerah Kalimantan Timur, melayani cabang sekolah sahabat Immanuel Palangkaraya, Seibaru, dan juga Jabiren. Jadi waktu yang baik ini kami berikan kepada Pendeta Muda Edwin Pasaribu. Baik, selamat malam bagi kita semua. Apa suara saya bisa terdengar dengan baik, Pak Pendeta Riki? Ya. Baik, terima kasih. Baik, salam jumpa kembali bagi kita sahabat-sahabat konsep dimanapun berada. Pelajaran kita pada malam hari ini dengan judul konsep kerajaan surga dalam buku Matius. Baik, izinkan saya untuk men-share screen.
Apakah sudah terlihat dengan baik, Pastor Ricky? Ya, sudah, pendeta. Baik, terima kasih. Judul pelajaran kita pada malam hari ini, konsep kerajaan surga dalam buku Matius. Latar belakang daripada konsep kerajaan surga dalam buku Matius, di mana Kristus adalah guru besar dan sebagai seorang guru, ia menyukai alam. Banyak pengajarannya ketika ia berada di antara manusia, diberikan pada waktu ia berjalan bersama murid-muridnya di tepi danau, di sungai, atau di bukit dan di lembah. Salah satu pengajaran Kristus atau Yesus ketika berada di dunia ini adalah mengenai hal kerajaan surga. Dalam kitab Matius, Yesus mengajarkannya dalam bentuk perumpamaan. Dalam kitab Matius, kita bisa dapati ada 12 kali Yesus memberikan perumpamaan mengenai hal kerajaan surga. Di mana yang pertama perumpamaan tentang lalang dan gandum yang terdapat dalam Matius 13 ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-30 dan juga Matius 13 ayat 36 sampai ayat 43. Yang kedua, perumpamaan tentang biji sesawi dan juga ragi yang dicatat dalam Matius 13 ayat yang ke-31 sampai ayat yang ke-34. Yang ketiga, perumpamaan tentang harta yang terpendam dan mutiara yang berharga dalam Matius 13 ayat yang ke-44 sampai ayat yang ke-46. Selanjutnya, perumpamaan tentang pukat, harta yang baru dan yang lama dalam Matius 13 ayat 47 sampai ayat yang ke-52. Dan selanjutnya perumpamaan tentang pengampunan dalam Matius 18 ayat 21 sampai ayat yang ke-35. Dan perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur dalam Matius 20 ayat 1 sampai ayat 16. Dan perumpamaan tentang perjamuan kawin dalam Matius 21 ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Perumpamaan tentang gadis yang bodoh dan gadis yang bijaksana dalam Matius 25 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Dan yang terakhir perumpamaan tentang talenta dalam Matius 25 ayat 14 sampai ayat yang ke-30. Nah, dalam pelajaran kita pada malam hari ini kita akan melihat konsep kerajaan Allah dalam kitab Matius. Di mana dalam kitab Matius, Yesus mengajarkan berbentuk perumpamaan. Kerajaan surga itu diumpamakan tadi ada 12. Nah, saya ringkaskan, di mana yang pertama, Allah menggambarkan kerajaan surga itu seumpama dengan 2 jenis benih. Dalam Matius 13 ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-30, di sana ada 2 jenis benih. Benih yang baik yang ditaburkan oleh Allah. Dalam Matius 13 ayat yang ke-24. Akan tetapi pada waktu semua orang tertidur, datanglah musuh menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Nah, dalam Matius 13 ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-23, kita tahu Alkitab mengatakan bahwa benih itu adalah firman Allah. Jadi benih yang baik itu adalah firman Allah, benih yang tidak baik itu adalah berasal daripada setan, yaitu lalang. Kalau di dalam Matius 13 ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-30. Nah, di sini kita lihat bahwa konsep kerajaan surga itu seumpama dengan lalang dan gandum. Yesus menggambarkan bahwa kerajaan surga itu, surga menaburkan benih kebenaran ke dunia ini.
Tetapi, akan tetapi, setan musuh daripada kebenaran itu menaburkan lalang di antaranya. Yang kedua, konsep kerajaan sorga dalam kitab Matius ini, dalam perumpamaan Tuhan Yesus, Yesus menggambarkan 3 kali dalam perumpamaannya. Yang pertama dalam perumpamaan lalang dan gandum, di mana surga memanggil semua orang. Dicatat dalam Matius 13 ayat yang ke-26 sampai ayat yang ke-30, bahwa dalam perumpamaan ini, perumpamaan lalang dan gandum, Allah mengizinkan kedua jenis benih ini bertumbuh bersama hingga pada saatnya nanti akan dipisahkan ketika sudah sampai penuai. Yang kedua, dalam perumpamaan Tuhan Yesus tentang pukat, Allah mengumpulkan semua jenis ikan dalam satu pukat dan menyeretnya ke daratan. Dan setelah sampai di daratan, maka para hamba-hambanya akan memisahkan ikan yang baik dan juga ikan yang tidak baik. Dan yang ketiga, dalam perumpamaan Tuhan Yesus tentang perjamuan kawin, Allah juga mengundang semua orang datang ke pesta kawin tersebut. Sekalipun kita tahu ceritanya dalam perumpamaan perjamuan kawin ini, ada orang-orang yang sudah yang terlebih dahulu diundang, tetapi tidak mau datang, menolak. Ini artinya bahwa sorga memanggil semua orang untuk datang kepada memiliki sorga. Yang ketiga, dalam konsep kerajaan sorga dalam kitab Matius ini, di mana di sana ada proses untuk masuk ke dalam, proses seleksi untuk masuk ke dalam. Kita bisa lihat dalam Matius 13 ayat yang ke-30, dalam perumpamaan tentang lalang dan gandum, dikatakan demikian. Biarkanlah keduanya bertumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu, aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Nah, di sini kita lihat ada proses. Tuhan mengizinkan keduanya sama-sama bertumbuh, tapi pada akhirnya nanti akan apa? Ada pemisah. Dalam Matius 13 ayat yang ke-48 dan ayat 49, dalam perumpamaan Tuhan Yesus tentang pukat, dikatakan setelah penuh pukat itu pun diseret orang ke pantai, lalu didudukkan mereka mengumpulkan ikan yang baik ke dalam pasu dan ikan yang tidak baik mereka buang. Demikianlah juga pada akhir zaman, malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar. Dan 3 kali Yesus menyampaikan bahwa surga itu ada proses seleksinya. Dalam perumpamaan Tuhan Yesus dalam Matius 22 ayat 12 sampai ayat yang ke-13 tentang seorang raja yang mengadakan pesta kawin, dikatakan, ia berkata, hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta? Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Nah, dari sini kita bisa lihat dari pengajaran Yesus dalam perumpamaannya, 3 perumpamaan tentang lalang dan gandum, tentang pukat dan juga perjamuan kawin, bahwa ada proses seleksi untuk mencapai surga. Yang keempat, Yesus menggambarkan atau konsep kerajaan surga itu dalam kitab Matius, Yesus menggambarkan dalam perumpamaannya, dalam Matius 13 ayat 44, hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang. Dan juga hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah, di mana harta yang terpendam dan mutiara yang indah adalah harganya mahal. Nah,
Yesus menggambarkan hal kerajaan sorga itu adalah mahal. Sorga itu mahal. Perlu usaha untuk kita mendapatkan. Yang keempat, untuk mendapatkan sorga itu, kita harus ada usaha. Nah, itu sebabnya lanjutan daripada perumpamaan Tuhan Yesus dalam Matius 13 ayat yang 44 dikatakan bahwa hal kerajaan sorga itu seumpama dengan harta yang terpendam, maka oleh karena sukacitanya, pergilah orang itu menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Dan setelah juga orang yang menemukan mutiara itu yang berharga tadi, ia juga pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Nah, di sini kita bisa dapat simpulkan dari kedua perumpamaan ini yang Yesus ajarkan bagi murid-muridnya dan juga bagi kita pada saat ini, bahwa untuk memperoleh sorga itu, kita harus menyangkal diri kita harus berusaha sekuat tenaga kita, karena sorga itu mahal. Dan yang berikutnya adalah kita harus menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan kalau kita ingin masuk ke dalam kerajaan surga. Yang selanjutnya, ketika kita ingin memiliki surga, Yesus mengajarkan bahwa hal kerajaan surga itu seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba. Setelah ia mendapatkan mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Kita lihat di sini bahwa ada proses penghakiman. Jadi untuk mencapai surga itu ada proses penghakiman. Dan diikuti lagi dalam perumpamaan Tuhan Yesus dalam Matius 25 ayat 19 sampai ayat yang ke-30 tentang seseorang yang bepergian ke luar negeri, mempercayakan hartanya kepada hamba-hambanya, dan setelah ia kembali untuk datang mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya mengenai talenta yang sudah dipercayakan. Ini menggambarkan ada proses apa? Proses penghakiman untuk mencapai surga. Jadi surga mengadakan proses penghakiman sebelum kita bisa sampai ke dalam kerajaan surga. Yang ketujuh, di dalam perumpamaan Tuhan Yesus dalam seorang raja yang mengadakan perhitungan tadi, bahwa ketika didapati seorang hamba yang memiliki hutang 10.000 talenta, dalam Matius 18 ayat yang ke-25 dikatakan, tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya dijual beserta anak istri dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutang. Saudaraku, surga adalah penuh dengan kasih dan juga pengampunan. Nah, Yesus mengajarkan kepada kita dan juga kepada murid-muridnya bahwa hal kerajaan surga itu seumpama dengan seorang hamba, seorang raja yang mengadakan perhitungan dan didapati seorang hamba yang memiliki hutang 10.000 talenta, tapi karena dia tidak dapat membayarnya, maka dia memohon untuk kesabaran untuk bisa melunaskan hutangnya, maka hati raja itu tergerak oleh belas kasihan. Ini artinya bahwa surga itu penuh dengan kasih dan pengampunan. Ketika kita datang sebagai manusia yang berdosa, meminta pengampunan kepada Tuhan, maka Tuhan mengasihi kita. Selanjutnya, Yesus juga mengajarkan bahwa hal kerajaan surga itu seumpama dengan seorang tuan rumah yang pada pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggur. Dicatat dalam Matius 20 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-16. Di sana Roh Nubuat juga mengatakan, sesudah merupakan
sudah merupakan kebiasaan bagi orang yang mencari pekerjaan menunggu di pasar. Dan kesanalah pemilik kebun mencari para pekerja. Orang-orang yang terdapat dalam perumpamaan itu dilukiskan keluar mencari pekerja pada jam yang berbeda. Orang yang dipekerjakan pada pagi hari sepakat untuk bekerja dengan sejumlah uang yang telah ditetapkan. Orang yang digaji belakangan itu menyerahkan beberapa jumlah upahnya menuruti kebijaksanaan tuan rumah itu. Ketika hari malam, Tuhan itu berkata kepada mandulnya, pergilah, panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarlah upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu. Maka datanglah mereka yang mula-mula bekerja kira-kira pukul 5 dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, sangkanya akan mendapat lebih banyak, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Dalam Matius 20 ayat yang ke-8. Nah, Roh Nubuat mengatakan dalam perumpamaan itu, pekerja-pekerja yang pertama setuju bekerja untuk sejumlah uang dan mereka menerima jumlah yang telah ditentukan itu tidak lebih. Orang yang digaji belakangan percaya kepada janji tuan rumah itu, apa yang pantas dan akan kuberikan kepadamu, mereka menunjukkan keyakinannya kepadanya dengan jalan tidak mengajukan pertanyaan mengenai upah. Mereka percaya akan keadilan dan kejujurannya. Mereka diberi upah bukan menurut jumlah pekerjaannya, melainkan sesuai dengan kedermawanannya untuk memberi. Nah, kita lihat dalam perumpamaan Tuhan Yesus, seorang tuan yang mempekerjakan pekerja, ada yang pagi, masuk jam 9, masuk jam 12, dan masuk jam 3, dan yang terakhir masuk jam 5, mereka diberikan upah satu yang sama sepanjang 1 hari. Ini artinya bahwa sorga adalah anugerah daripada Yesus Kristus. Sekalipun kita sudah mengenal kebenaran lebih dulu, lebih awal, ada orang yang mungkin terakhir mengenal kebenaran dan setia kepadanya, maka upahnya adalah sama. Itu semua oleh karena anugerah dan kasih Tuhan kepada kita. Yang ke-9, konsep sorga dalam kitab Matius di sini adalah penuh dengan sukacita. Dalam perumpamaan Tuhan Yesus 2 kali mengajarkan hal kerajaan sorga itu seumpama dengan perjamuan kawin. Dalam Matius 22 ayat 1 sampai ayat yang ke-14, dan juga dalam Matius 25 ayat 1 sampai ayat yang ke-13, di mana kita bisa lihat nanti ada 10 anak darah yang sedang menunggu di sana. Sorga itu Yesus gambarkan penuh dengan sukacita. Kenapa? Karena ketika tuan rumah itu mengadakan perjamuan kawin, dia sediakan apa? Makanan dan bahkan makanan-makanan yang luar biasa. Untuk apa? Untuk dinikmati dengan penuh sukacita. Selanjutnya, dalam Matius 22 ayat 3, di mana kita bisa lihat di sana, ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu, tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Jadi sekalipun penuh dengan sukacita, tetapi dalam cerita ini ada juga orang yang tidak mau datang ke pesta itu. Dan ini tadi pilihan itu kembali diberikan kepada kita. Selanjutnya, yang ke-10, konsep kerajaan sorga itu Yesus gambarkan dalam seperti orang yang menunggu. Dalam perumpamaan Tuhan Yesus dalam Matius 25 ayat 1 sampai ayat yang ke-16 digambarkan dalam 10 anak gadis atau 10 anak gadis darah, di mana yang ditunggu apa? Yang ditunggu ialah keselamatan. Nah, bagaimana mereka menunggu? Dalam Matius 25 ayat 1 sampai 16 kita tahu bahwa ketika ada penundaan maka mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Tetapi yang membedakan mereka adalah gadis yang bodoh
membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis yang bijaksana membawa pelitanya dan juga minyak di buli-buli mereka. Nah, saudaraku di dalam Tuhan, yang ke-11, konsep kerajaan surga dalam kitab Matius itu, Tuhan memberikan kepercayaan kepada kita bahwa Ia akan datang lagi. Itu sebabnya dalam Matius 25 ayat yang ke-14, bahwa hal kerajaan surga itu seumpama seorang yang akan bepergian ke luar negeri. Ia memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Dan Tuhan memberikan tanggung jawab kepada hamba itu untuk mengembangkan harta itu. Dan ia berjanji akan pulang kembali. Baik, saudaraku di dalam Tuhan, bagaimana caranya atau bagaimana Allah memilih seseorang untuk bisa masuk ke dalam kerajaan surga? Apa standarnya? Nah, standarnya yang pertama adalah kita perlu bertumbuh. Allah mengajarkan, Yesus mengajarkan dalam perumpamaan yang lain. Dalam perumpamaan tentang biji sesawi. Dalam Matius 13 ayat 31 dan ayat yang ke-32. Dikatakan, memang biji itu paling kecil dari segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain. Bahkan menjadi pohon. Sehingga burung di udara datang bersarang pada cabang-cabang. Nah, iman kita harus bertumbuh. Yesus mengatakan dalam ayat yang lain, dalam Matius 17 ayat yang ke-20, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana. Maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Saudaraku, jadi standar pemilihan Allah dalam proses tadi pemilihan, karena semua orang dipanggil untuk memperoleh kerajaan surga itu, tapi ada proses pemilihannya. Apa itu? Kita perlu bertumbuh. Kalau kita bertumbuh, maka kita akan di pihak daripada surga. Yang kedua adalah menyatu dengan Kristus. Yesus juga mengajarkan dalam perumpamaannya bahwa kerajaan surga itu seumpama dengan ragi. Dalam Matius 13 ayat yang ke-33 mengatakan, dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan surga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai hamil seluruhnya. Saudaraku, ragi, Nubuat mengatakan dalam perumpamaan Tuhan Yesus, ragi yang tersembunyi di dalam adonan bekerja tanpa terlihat untuk membawa seluruh tepung itu ke dalam proses hamil. Demikianlah ragi kebenaran itu bekerja secara rahasia, diam-diam, tetap untuk mengubah. Jadi yang ketiga yang bisa kita lihat dalam konsep kerajaan surga ini, standar untuk pemilihan Allah harus menyatu dengan Kristus. Sama seperti ragi tadi, menyatu, hamil ke dalam apa? Ke dalam adonan. Yang ketiga, menghidupkan dan mengembangkan rahmat Allah. Ragi tadi akan berkembang. Dalam tulisan Nubuat mengatakan, tetapi dalam perumpamaan juru selamat, ragi digunakan untuk menggambarkan kerajaan surga. Ia menggambarkan kuasa yang menghidupkan dan mengembangkan dari rahmat Allah. Tetapi manusia tidak dapat mengubah dirinya sendiri dengan menggunakan kemauannya. Ia tidak memiliki kuasa dengan mana perubahan ini bisa berhasil. Ragi itu sesuatu yang beda. Sesuatu benda yang sama sekali dari luar harus diadukkan ke dalam makanan sebelum keinginan untuk berubah timbul di dalamnya. Demikianlah rahmat Allah harus diterima orang berdosa sebelum ia dapat dilayakkan masuk ke dalam kerajaan kemuliaan. Jadi sebelum seseorang masuk ke dalam kerajaan kemuliaan, dia harus menghidupkan dan mengembangkan rahmat Allah di dalam kehidupan. Yang keempat, kita perlu bersaksi. Dalam perumpamaan Tuhan Yesus tentang seorang tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharanya. Di dalam Matius 13 ayat yang ke-52 menyatakan, kita perlu untuk menyaksikan kepada orang lain apa yang kita sudah dapatkan dalam pertumbuhan iman kita. Dan tulisan Nubuat juga mengatakan dalam perumpamaan Tuhan Yesus, harta yang diperoleh oleh tuan rumah
tidak disimpannya. Ia mengeluarkan hartanya untuk disampaikan kepada orang lain. Dengan jalan menggunakan harta itulah terjadi pertambahan. Tuan rumah mempunyai harta yang baru dan yang lama. Demikianlah Kristus mengajarkan bahwa kebenaran yang diserahkan kepada murid-muridnya harus disampaikan ke dunia ini. Dan bila mana pengetahuan akan kebenaran itu diberitakan, ia akan bertambah. Jadi standar pemilihan Tuhan adalah ketika kita bersaksi, maka kita mendapatkan kita berhak di dalam di dalam kelompok yang terpilih tadi. Yang kelima, dalam perumpamaan Tuhan Yesus dalam seorang raja yang mengadakan perhitungan tadi, Yesus mengajarkan kepada kita dalam Matius 18 ayat yang ke-28 sampai ayat yang ke-35 harus dapat mengampuni. Di sana dikatakan ketika ia bertemu dengan seorang hamba yang lain yang berhutang 100 dinar kepadanya, ia menangkap dan mencekik kawannya itu. Katanya, bayar hutangmu. Padahal dia sudah diampuni. Jadi orang yang akan memperoleh hal kerajaan sorga harus lebih dulu, harus mengampuni. Karena apa? Karena dia sudah lebih dulu diampuni oleh Tuhan. Yang keenam, standar untuk kita bisa masuk ke dalam kerajaan sorga harus berpakaian pesta. Dalam perumpamaan Tuhan Yesus dalam perjamuan kawin dan juga dalam Matius 22 ayat yang kedua, ketika seseorang didapati tidak mengenakan pakaian pesta, maka orang itu dibuang, dikeluarkan dan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Nah, ini menggambarkan pakaian pesta itu adalah dalam Zakaria 3 ayat yang keempat dikatakan, yang memberikan perintah kepada orang-orang yang melayaninya, tanggalkanlah pakaian yang kotor itu daripadanya. Pakaian kotor itu adalah dosa. Dan kepada Yosua ia berkata, lihat dengan ini aku telah menjauhkan kesalahanmu. Jadi pakaian kotor itu adalah dosa kita, kesalahan kita, dan Tuhan menjauhkan itu. Dan kita mengenakan pakaian pesta, yaitu tabiat daripada Kristus itu sendiri. Yang ketujuh, yang terakhir, memiliki persediaan di dalam ketika kita menunggu akan kerajaan surga. Seumpama 10 gadis darat. Tadi 5 diantaranya memiliki persediaan, 5 diantaranya tidak memiliki persediaan. Dan pelita harus menyala dan tidak terlambat untuk masuk ke dalam pesta itu sendiri. Nah, dari konsep kerajaan sorga ini kita bisa dapat kesimpulan sementara. Dari 12 perumpamaan Tuhan Yesus yang diajarkan dalam kitab Matius, ada 2 aspek yang diajarkan oleh Yesus kepada kita. Yang pertama, dalam segi alam, Yesus mengajarkan kepada kita bagaimana kita bertumbuh, berproses, dan berubah di dalam Tuhan. Itulah melalui perumpamaan Tuhan Yesus, melalui benih tadi, dan juga biji sesawi. Dan yang kedua, aspek pengalaman bersama dengan Tuhan, melalui usaha penyangkalan diri kita untuk mempersiapkan hati kita dan menyambut akan kerajaan sorga itu. Nah, sebagai kesimpulan konsep kerajaan sorga, saya dapat simpulkan ada 7. Yang pertama, Allah menabur kerajaan Injil kepada semua orang. Yang kedua, ketika seseorang ingin masuk ke dalam kerajaan sorga, seorang yang akan masuk ke dalam kerajaan sorga, ada proses yang harus dilalui. Yang ketiga, sorga itu berharga. Kita dituntut untuk mengusahakan dan menyerahkan diri kita sepenuhnya. Dan yang keempat, sorga itu penuh dengan kasih, sukacita, dan pengampunan. Yang kelima, kita memperoleh sorga oleh karena anugerah Yesus saja. Yang keenam, sorga itu masih kita tunggu, akan tetapi Tuhan pasti datang dan membawa upah bagi kita dan yang setia kepadanya. Yang ketujuh, Tuhan akan mengadakan penghakiman pada akhir zaman. Jadi inilah yang menjadi pelajaran kita pada malam hari ini. Tuhan memberkati kita.
Amin. Terima kasih banyak kepada Pendeta Muda Edwin Pasaribu untuk pelajaran yang telah dibagikan. Ada 12 ya, 12 perumpamaan tentang kerajaan sorga di dalam buku Matius. Pelajaran yang luar biasa, membahas satu persatu dan memberikan gambaran apa yang perlu kita pelajari dan perhatikan ya. Di komentar ada beberapa pertanyaan, tapi sebelumnya saya kembali ingin menyapa sahabat-sahabat konsep yang menyaksikan dari Facebook. Bila mana ada tanggapan atau pertanyaan, silahkan tuliskan di kolom komentar. Yang pertama, pertanyaan untuk Pendeta Edwin Pasaribu. Apakah hal tentang kerajaan sorga sama dengan hal tentang keselamatan? Kalau sama, bolehkah dijelaskan lebih jauh bahwa dalam poin 5 di pelajaran presentasi tadi, hal tentang sorga membutuhkan usaha, sedangkan keselamatan adalah karena kasih karunia oleh iman, bukan usaha, seperti yang tertulis di Efesus 2 ayat 8. Terima kasih. Itu pertanyaannya. Jadi mungkin di Efesus dibilang keselamatan adalah kasih karunia, bukan usaha, tapi di dalam konsep kerajaan sorga, poin 5 ada tentang butuh usaha. Kira-kira usaha macam apa atau bagaimana merekonsiliasi dua ayat ini? Silahkan, Pendeta Edwin. Oke, baik. Terima kasih, Pendeta Ridepari, atas pertanyaannya. Apakah hal tentang kerajaan surga sama dengan hal tentang keselamatan? Baik, pembahasan kita pada malam hari ini berbicara tentang bagaimana surga itu sebenarnya menyeleksi kita yang akan masuk ke dalamnya. Itu sebabnya kalau kita lihat tadi dalam Matius 13 ayat yang ke-24 bahwa Allah memanggil semua orang. Dan juga dalam Matius 13 ayat yang ke-47 Yesus mengumpamakan hal kerajaan surga itu seumpama pukat yang dilabuhkan di laut. Jadi di sini kita lihat bahwa memang hal kerajaan surga itu Yesus mau menyampaikan kepada kita bahwa hal kerajaan surga itu seperti ini dan prosesnya bagaimana? Seperti ini. Jadi begitu. Nah, dalam poin yang kelima tadi saya katakan bahwa ada usaha. Di sana kita bisa lihat Yesus menggambarkan dalam Matius 13 ayat 44 sampai ayat yang ke-46 bahwa hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang. Surga itu berharga dan butuh usaha untuk mendapatkannya. Apa usahanya? Berserah kepada Tuhan. Memang betul bahwa surga itu anugerah, kasih karunia yang Tuhan berikan bagi kita. Itu sebabnya tadi saya katakan di dalam perumpamaan Tuhan Yesus dalam Matius 18 ayat yang ke-23, Yesus kembali mengumpamakan bahwa hal kerajaan surga itu adalah anugerah atau kasih daripada Yesus Kristus, di mana ketika seorang mendapatkan kedapatan, seorang hamba kedapatan memiliki hutang yang banyak, 10.000 talenta, dia memohon kepada Tuhan, maka apa? Hutangnya diampuni. Nah, dan juga di dalam Matius pasal yang ke-20 ada Matius pasal yang ke-18 tadi. Jadi ada kasus karunia. Dan Matius pasal 20. Di sana Tuhan menggambarkan bahwa hal kerajaan surga itu seumpama tuan rumah yang pagi-pagi keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggur. Dan ketika sore hari memberikan upah sama juga. Jadi anugerah daripada Yesus Kristus. Jadi saya yakin dan
apa yang dimaksudkan oleh Yesus bagi kita pada malam hari ini adalah bahwa kerajaan surga itu atau keselamatan itu diberikan oleh Yesus secara kasih karunia, tetapi kita butuh usaha untuk penyerahan diri untuk kita bisa memiliki kasih karunia itu. Karena kasih karunia itu bukan murahan, tapi berharga. Itu mungkin. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Pendeta Edwin Pasaribu untuk tanggapan atas pertanyaannya. Sebelum kita ke Pendeta Pardosi untuk menanggapi pertanyaan yang sama, di sini ada sahabat-sahabat kita hamba Tuhan, ada Pendeta Depari, Pendeta Storus, Pendeta Alexander, Pendeta Matias Tanii, dan ada Pendeta Adrian juga. Mungkin ada komentar atau tanggapan mengenai pertanyaan yang tadi. Oh, mungkin belum ada, nanti kita berikan waktunya berikutnya. Sekarang kita lebih dahulu ke Pendeta Pardosi. Silakan Pendeta untuk tanggapannya berkaitan dengan. Baik, terima kasih atas pemaparan yang disampaikan oleh Pendeta Muda Edwin Pasaribu, dan salam jumpa kembali kepada saudara-saudara para pendeta muda di program konsep ini, baik yang menonton lewat Facebook, di YouTube, dan juga di Zoom. Mungkin saya tanyanya begini dulu ya. Siapa yang menyediakan keselamatan itu? Supaya kita jangan kacau gitu dengan manusia itu, ada nggak sih usahanya untuk mendapatkan keselamatan? Nah, saya mau tanya kepada kita, siapa yang membuat keselamatan itu, menyiapkan keselamatan itu siapa? Tuhan. Tuhan. Bukan saudara dan saya, bukan. Tapi pertanyaannya, apakah saudara perlu usaha mendapatkan itu? Perlu. Matius 11 ayat 28 katakan apa? Marilah kepadaku yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk. Kalau dikatakan pikulah kuk itu berarti saudara harus melakukan sesuatu tidak? Harus. Jadi jangan dibingungkan dengan siapa yang membuat keselamatan dan apa yang harus manusia lakukan untuk mendapatkan keselamatan. Beda seperti ini. Gara-gara saya menurut hukumlah, maka keselamatan itu ada. Berarti yang buat keselamatan itu siapa? Saudara yang buat keselamatan itu kan. Ini kan tidak begitu. Keselamatan itu disiapkan oleh Tuhan. Setelah itu apa yang saudara buat? Nah, dalam perumpamaan itu kan dikatakan itu seperti harta yang terpendam ya. Lalu dia akhirnya jual hartanya supaya bisa beli itu. Nah, membeli itu kan berarti bukan surga itu bisa dibeli, bukan. Di situ ada sebuah pengorbanan, harus ada pengorbanan untuk mendapatkan sesuatu yang lebih benar, yang lebih baik. Pengorbanan itu apa? Usaha bukan? Saudara berkorban itu usaha bukan? Itu usaha itu. Tidak ada orang berkorban, tidak ada usaha. Itu usaha. Tetapi dengan saudara berkorban, bukan berarti keselamatan itu baru ada, begitu. Keselamatan itu sudah ada, tinggal saudara mau ambil atau tidak. Nah, mengambil itu, itulah sebuah usaha. Pikul salib, pengorbanan, tinggalkan kesenangan duniawi, itu kan semua adalah usaha itu, saudara. Tetapi usaha bukan untuk mengadakan keselamatan. Ya. Jadi saya mohon supaya kita paham. Saya itu berusaha bukan untuk mengadakan keselamatan, bukan. Saya itu berusaha untuk menerima keselamatan. Kan beda itu. Menerima dengan mengadakan keselamatan. Ya. Saya mau kasih ilustrasi lah. Saudara tanam bibit. Ya. Apakah gara-gara saudara bibit itu akhirnya mengeluarkan buah? Apakah gara-gara saudara? Enggak, di dalam bibit itu sudah ada potensinya mengeluarkan buah.
usaha saudara adalah dijaga baik-baik tanaman itu, betul? Disiram, ya, dikasih pupuk. Tetapi apakah dengan saudara siram, dengan saudara pupuk, maka di tanaman itu tiba-tiba muncul potensi untuk berbuah? Enggak, potensi berbuah itu sudah ada di dalam tanaman itu karena itu adalah bagian ciptaan Tuhan. Tetapi bagaimana tanaman itu akan berbuah? Makanya saudara-saudara, pertanyaan itu jangan begini. Bagaimana supaya saya lepas dari dosa? Bukan begitu bertanyanya. Bertanya itu begini. Mengapa saya tidak bisa lepas dari dosa? Nah, Anda ketemu jawabannya. Ya. Karena pertanyaan bagaimana itu agak beda memahaminya. Ya, jadi kalau saudara tanya, mengapa ya? Oh, beginilah contohnya. Pohon. Bagaimana pohon bertumbuh? Itu nggak usah kita pelajari. Itu sudah ada ilmunya di tanaman itu sendiri. Tapi coba tanya, mengapa pohon itu tidak bertumbuh? Nah, mulailah ketemu jawabannya. Rupanya nggak kena matahari. Rupanya dia dibatasi. Bayangkan pohon mau tumbuh tapi di atasnya ada tembok. Gimana mau tumbuh? Kan nggak bisa tumbuh dia. Ya. Nah itu jadi karena saya lihat di sini ada pertanyaan. Bagaimana? Pertanyaan itu bukan bagaimana. Mengapa? Nah kalau ketemu mengapa itu jawabannya ada. Ya. Karena pertumbuhan itu sudah ada dalam tubuh kita ini. Saudara tidak perlu cari ilmu bagaimana bertumbuh. Enggak. Ya, Tuhan itu sudah tanamkan dalam tubuh manusia itu potensi bertumbuh. Betul Pak Utauruk ya? Kalau saya nggak salah sih. Ya. Tuhan itu sudah menanamkan dalam tubuh kita itu potensi bertumbuh. Tapi mengapa tidak bertumbuh? Pasti ada masalah di situ. Nah masalah itulah yang kita cari jawabannya. Itulah gambaran tentang keselamatan disiapkan oleh Tuhan itu bukan karena usaha saudara. Tapi keselamatan itu bagaimana saudara terima, saudara dan saya perlu sebuah tindakan. Terima kasih. Amin. Terima kasih banyak Pendeta Pardusi. Sekarang kita ke pertanyaan yang berikutnya. Untuk Pendeta Edwin Pasaribu terlebih dahulu. Dalam pelajaran di poin yang ketiga, ada proses seleksi. Seleksi yang bagaimana? Nah, bagaimana lagi? Dan kapan kira-kira proses seleksi ini berlangsung? Karena ada seleksi ya. Kapan ini berlangsungnya? Silahkan Pendeta Edwin. Baik, terima kasih Pendeta Peggy. Yang pertama, bagaimana proses seleksinya? Tadi Yesus sudah sampaikan dalam perumpamaan tentang lalang dan gandum, di mana ada dua jenis benih yang tumbuh bersama di ladang itu. Ada benih yang baik dan ada benih yang tidak baik. Ketika gandum itu bertumbuh, benih itu bertumbuh, maka terlihatlah kedua jenis tanaman tadi yang berbeda tadi. Maka di ayat yang ke-28, lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuhan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tapi jawab Tuhan, jangan, sebab mungkin gandum itu tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Nah, bagaimana tadi pertanyaannya, bagaimanakah kita, bagaimana proses seleksinya? Atau kapan kira-kira prosesnya? Yang pertama dulu yang mau saya jawab. Seleksinya kapan? Seleksinya, kalau kita ikuti apa yang dikatakan oleh Yesus ini, selama dalam perjalanan kehidupan kita itu, kita sedang diseleksi dalam pertumbuhan kita itu. Tetapi pada akhirnya, pada waktu musim menuai nanti, disitulah akan apa? Dipisahkan. Ada yang
diikat, dimasukkan ke lumbung, ada yang dibakar. Itulah lalat tadi. Nah, kapan itu mulainya? Kalau kita baca Alkitab kita, dimulai daripada 1844 bahwa penghakiman itu sudah mulai. Jadi secara singkatnya adalah bahwa proses penghakiman itu sudah berlangsung dan kita saat ini sedang apa? Sedang diseleksi untuk itu. Melalui apa? Tabiat kita. Mungkin itu yang bisa saya jawab. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pendeta Edwin Pastoribu untuk tanggapan atas pertanyaan-pertanyaannya. Sebelum kita ke Pendeta Pardosi lagi, mungkin ada dari teman-teman, sahabat-sahabat yang ada di ruang Zoom ini yang ingin memberikan tanggapan sehubungan dengan beberapa poin yang ditanyakan dan dibahas tadi di atas. Silahkan, bila mana ada. Kalau belum ada, mungkin nanti setelah ini kita ke Pendeta Pardosi dulu. Silahkan, Pendeta. Baik, proses seleksi itu terjadi sampai yang diseleksi meninggal. Ya kalau sudah meninggal nggak perlu diseleksi lagi, udah selesai urusannya ya. Atau sampai nanti pintu kasihan tertutup jika orang itu masih tetap hidup sampai Yesus datang. Nah, proses seleksi itu banyak, tapi intinya satu, ada standarnya. Yang tidak sesuai standar, ya dikeluarkan. Yang sesuai standar di dalam. Beberapa proses seleksi itu adalah contoh pergumulan iman. Ya, saudara menghadapi tantangan mau kerja hari Sabat atau tidak, menerima pekerjaan yang tidak libur hari Sabat, itu proses seleksi. Tanpa saudara sadari itu proses seleksi. Ya. Mungkin melalui pengalaman-pengalaman hidup, ya, kesulitan-kesulitan hidup, itu proses seleksi. Apakah saudara tetap setia atau tidak? Daniel, Sadrak, Meshak, Abednego itu proses seleksinya seperti itu. Standarnya itu kan setia sampai akhir. Itu standar, setia sampai akhir. Nah, prosesnya ada seleksinya. Daniel masuk lubang singa, Hanaya, Misal, Asaria masuk dapur api, ya. Itu proses seleksi, saudara. Jadi marilah kita melihat bagaimana Tuhan mengizinkan proses seleksi itu terkadang secara alami. Secara alami saja gitu. Ya, Ayub itu menjalani proses seleksi dia. Tuhan tahu bahwa Ayub itu orang benar, setia kepada dia, bukan karena materi. Tapi setan mencurigai kesetiaan Ayub itu karena materi. Makanya Tuhan izinkan diseleksi. Ya udah, kamu kalau gitu kamu tes saja itu. Apakah memang dia setia sama saya karena materi atau tidak. Dan ternyata setan mengakui bahwa Ayub itu setia kepada Tuhan bukan karena materi. Ya, jadi itu proses seleksinya yang bisa dilihat secara mata jasmani kita, ya. Ketika ada orang yang kehilangan pekerjaan karena imannya, itu proses seleksi apakah dia bertahan atau tidak. Ya, jadi para pendeta muda ketika ada saudara temui anggota-anggota saudara mengalami pergumulan, itu kabar baik bahwa Anda sedang masuk dalam proses apa? Diseleksi. Supaya naik kualitasnya, supaya naik standarnya. Mencapai standar yang Tuhan inginkan. Bukan standar yang pendeta inginkan. Bukan standar yang Tuhan inginkan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pendeta Pardosi. Sekarang ke pertanyaan berikutnya. Tapi sebelumnya saya tetap menyapa sahabat-sahabat yang ada di Facebook. Terima kasih masih tetap setia bergabung. Dan sekali lagi, kalau ada tanggapan atau pertanyaan, silakan tuliskan di kolom komentar. Pertanyaan yang berikutnya adalah, bagaimana lagi nih? Kayaknya semua pertanyaannya jadi bagaimana nih?
bagaimanakah kita dapat melakukan penyangkalan diri secara menyeluruh sementara kita ini masih tinggal di dunia, di mana unsur keduniawian sangat mengikat dalam diri manusia. Nah, ini dilema ya, dilema banyak manusia ya. Silahkan Pendeta Pasar Ibu. Baik, terima kasih Pendeta Riki. Bagaimanakah kita dapat melakukan penyangkalan diri sementara kita masih ada di dunia ini? Ya, kita harus berjuang untuk itu. Makanya Yesus katakan tadi dalam perumpamaan tentang harta yang terpendam dan juga mencari mutiara yang indah itu, ketika dia sudah dapatkan apa yang dia inginkan, dia jual semua harta. Artinya dia tidak lagi pikir-pikir dengan apapun itu. Yang penting saya dapatkan itu. Jadi ya harus kita berjuang sepenuhnya, berserah sepenuhnya. Tidak ada usaha yang lain yang bisa kita lakukan selain daripada kita berjuang, berserah sepenuhnya untuk apa? Untuk menyangkal diri kita. Dan juga kita butuh apa? Pertolongan Roh Kudus. Kita butuh pertolongan Roh Kudus. Itu penting. Terima kasih. Amin. Terima kasih Pendeta Edwin Pasar Ibu. Kepada sahabat-sahabat pendeta yang ada di ruangan ini, mungkin ada yang mau menanggapi sebelum dengan pertanyaan tadi ya. Silahkan kalau ada yang mau menanggapi, memberikan tambahan. Mungkin saya sambungkan dengan statement yang sudah disampaikan oleh Pendeta Milton Pardosi mengenai cara bertanya tadi. Kadang-kadang ada seorang penulis bilang begini, banyak orang yang mencari jawaban pertanyaan, tetapi sebenarnya yang salah itu bukan jawabannya, tapi pertanyaannya yang salah. Jadi mungkin dari statement Pendeta Milton Pardosi tadi, banyak hal yang lebih praktikal bisa dijawab mengenai pertanyaan seperti ini tadi. Ya, mengenai bagaimana supaya bisa begini, supaya bisa begitu. Sebenarnya pertanyaannya kenapa? Ya, mengapa bisa keadaannya begini dan lain sebagainya. Jadi itu lebih simpel dan praktikal semua jawabannya, dan mungkin pertanyaan ini kita bisa refleksikan untuk tahu masing-masing pribadi kita jawabannya apa. Kenapa saya belum bisa menyangkal diri? Mungkin masing-masing orang bisa jawab, karena kalau bagaimana saya hanya mengulang ini, bukan mengulang dari apa yang Sir Milton Pardosi bilang tadi. Jadi kadang-kadang bukan jawabannya yang salah, tapi pertanyaan yang salah. Terima kasih. Jadi gini, saya terangkan sama saudara ya. Bagaimana membuat ombak? Ada yang mau jawab nggak? Ada yang mau jawab nggak? Bagaimana membuat ombak? Tapi saya tanya, mengapa saudara tidak bisa buat ombak? Jawabannya apa? Gak ada yang mau jawab. Karena saya makhluk darat, Sir. Salah. Mengapa saya tidak bisa buat ombak? Jawabannya karena kau bukan Tuhan. Selesai persoalan kita kan? Tapi kalau saudara bertanya bagaimana bisa membuat ombak, pening kepala kita mikirin gimana ya ombak ini bisa dibuat ya. Apa ya caranya ya? Nggak bisa, itu sudah miliknya Tuhan. Nggak usah dipikirin bagaimana. Tapi tanya, mengapa aku nggak bisa bikin ombak? Karena aku bukan siapa? Bukan Tuhan. Saudara tanya kepada Tuhan, bagaimana Tuhan bikin ombak? Dia jawab, karena memang dia tahu mengerjakannya. Ya. Nah, sekarang saya tanya, bagaimana kita dapat melakukan penyangkalan diri? Bagaimana? Pusing kepala kita mikirinnya gitu kan. Gimana ya caranya ya? Tapi kalau saya tanya balik sama saudara, mengapa saudara tidak mau menyangkal dirimu? Kenapa? Jawabannya satu, karena kau cinta dirimu. Kan udah selesai persoalan. Menyangkal itu kan berarti tidak mencintai diri, betul. Nah, mengapa saya tidak bisa tidak mencintai diri? Karena saya mencintai diri saya kan gitu.
Bagaimana saya bisa menaksir cewek ini? Kan pusing kepala kita, gimana caranya ya? Cara ini, cara ini. Ketemulah 1001 macam cara. Coba saya tanya balik. Mengapa cewek ini tidak naksir sama saya? Jawabannya saya kasih satu. Kau kurang ganteng. Selesai persoalan kita kan gitu. Coba kau ganteng. Mungkin cewek ini mau naksir. Ya kan selesai persoalan kita gitu loh. Karena sebenarnya bagaimana itu 1001 macam jawaban. Mengapa bisa satu hanya dua jawaban? Dan itulah yang harus diperbaiki. Jadi kalau pertanyaan di sini, bagaimana kita dapat melakukan penyangkalan diri? Saya balik. Mengapa saudara tidak bisa menyangkal dirimu? Jawabannya, karena saudara masih lebih mencintai dirimu daripada mencintai siapa? Tuhan. Mengapa mencintai diri saya lebih enak daripada mencintai Tuhan? Karena kita masih hidup dalam daging. Itulah kata Rasul Paulus. Masih dalam daging. Kan jawabannya satu. Kalau bagaimana? Banyak sekali saudara. Datanglah Roh Kudus katanya. Bagaimana mendatangkan Roh Kudus? Ah, ini lebih pertanyaan lagi kan. Supaya kita bisa menyangkal diri, kita perlu Roh Kudus. Pertanyaan berikut muncul. Bagaimana mendatangkan Roh Kudus? Oh, dengan berdoa. Saya sudah berdoa, nggak datang-datang Roh Kudusnya. Bagaimana berdoa yang benar? Akhirnya berapa macam ketemu jawaban? 1001 macam saudara. Tapi kalau saya tanya, mengapa saudara tidak bisa menyangkal dirimu? Jawabannya cuma satu. Kenapa? Karena saudara mencintai dirimu. Itu aja. Ya. Ya, terserahlah. Saudara bingung malam ini nggak apa-apa. Kalau sudah bingung itu berarti kebenaran sudah mau nyampe gitu ya. Kalau sudah bingung ya. Ya, terima kasih Sir Pardos ya. Jadi diskusi malam ini seperti diskusi di kelas ya, kalau buat paper atau skripsi gitu. Judulnya diganti ya, supaya dapat isinya gitu. Judulnya harus diganti dulu yang benar. Ya. Oke, kita lanjut ke yang berikutnya. Ada komentar di kolom chat. Selamat malam buat kita semua. Hamba Tuhan senang kembali bergabung dalam Zoom konsep ini dari Pak Hutauruk. Terima kasih Pak. Kami juga senang Bapak boleh terus dan mudah-mudahan tetap bergabung di sini, kita boleh belajar sama-sama. Sekaligus ada pertanyaannya. Pertanyaan ini mungkin rada panjang ya, jadi nanti Pendeta Edwin boleh sambil bantu lihat juga di kolom komentar. Ada raja yang mengadakan pesta dan hidangan. Telah disediakan banyak, tetapi tidak ada yang mau datang. Akhirnya raja itu suruh anak buahnya untuk memaksa orang-orang dari persimpangan jalan untuk datang ke pesta tersebut, sebab hidangan sudah tersedia. Seakan-akan ada paksaan, bukan hal kerajaan sorga. Bukankah hal kerajaan sorga bukan paksaan, seharusnya pilihan masing-masing? Pertanyaannya, kali ini nggak pakai bagaimana, tapi mengapa? Mengapa mereka dipaksa harus datang ke pesta? Mungkin ada penjelasannya. Sebelum ke Pendeta Pardosi, ke Pendeta Edwin Pasaribu dulu. Silakan Pak Pendeta. Oke, baik. Terima kasih Pak Hutauruk atas pertanyaannya. Mengapa mereka harus dipaksa datang ke pesta? Kalau kita baca ceritanya dalam Matius 22 ayat 1 sampai ayat yang ke-14 ini, bahwa ada beberapa kali Tuhan itu menyuruh hambanya. Yang pertama, di ayat yang ketiga, ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu. Jadi ini artinya bahwa dia sudah sebarkan undangan dan dipanggil lagi. Karena memang sudah disediakan makanan. Yang kedua, tapi mereka tidak datang. Yang kedua, ia menyuruh hambanya yang lain untuk menyampaikan pesan yang sama. Katanya kepada orang-orang yang diundang, Sesungguhnya ternak peliharaanku sudah disembeli, semuanya telah tersedia, datanglah ke perjamuan kawin. Tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Kenapa? Bahkan yang paling mengerikan, hamba-hamba yang disuruh itu pun dibunuh. Dalam ayat yang ke-7. Ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6. Dibunuh. Dan maka ayat yang ke-7, marahlah
tuan itu. Dan setelah marah, maka ia menyuruh kembali hamba yang lain untuk mengundang semua orang yang ada di persimpangan. Nah, pertanyaannya, mengapa mereka seperti dipaksa untuk datang ke pesta? Sebenarnya Tuhan tidak memaksa untuk datang ke pesta. Tapi Tuhan memanggil seseorang itu, Tuhan memanggil kita berkali-kali. Kalau kita lihat dalam cerita ini, dia menyuruh berkali-kali hambanya datang kepada orang itu. Tapi bahkan ada yang tidak mau dengar, dan bahkan yang paling mengerikan ayat yang ke-6, hambanya pun dibunuh. Oleh apa? Oleh orang yang diundang tadi. Sehingga akhirnya orang yang tadi dikhususkan untuk diundang itu, yang tadinya harusnya memiliki bersukacita dalam pesta itu, sekarang pintu sudah ditutup bagi mereka. Dan selanjutnya dalam cerita itu kita lihat, maka kembali diundang semua orang, bukan lagi orang yang khusus tadi. Semua orang yang di pinggir jalan diundang kembali. Yang tidak dapat undangan diundang kembali. Ini artinya menggambarkan bahwa kasih Kristus itu luar biasa. Tuhan tidak pernah memaksa kita untuk menerima surga itu, tapi Tuhan memberikan berkali-kali amaran, memberikan berkali-kali bagi kita apa? Undangan. Tapi kadang-kadang itulah pilihan itu ada pada kita. Itu mungkin dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pendeta Edwin Pasaribu untuk tanggapannya. Sekarang ke Pendeta Pardosi. Silahkan Pendeta. Iya. Kalau Lot itu waktu keluar dari Sodom dipaksa nggak ya? Bagaimana? Ada yang mau jawab nggak? Ditarik-tarik. Ada sedikit unsur pemaksaan. Ada sedikit unsur, bukan ada sedikit, memang ditarik-tarik. Karena dia berlambat-lambat ditarik malaikat dia. Tapi otaknya nggak ditarik. Makanya istri Lot itu walaupun sudah di luar ditarik, otaknya nggak ditarik. Sehingga apa? Jadi tiang garam. Kan udah di luar dia. Harusnya kan sudah selamat dia, betul nggak? Tetapi dia tidak mengikuti aturan yang disampaikan. Aturannya kan sederhana. Jangan melihat ke belakang, kan gitu. Tapi dia ditarik loh itu, saudara. Itu Alkitab jelas itu. Malaikat itu menarik tangan Lot, istri dan 2 anak. Berarti kan dipaksa itu. Kan bisa saja, malaikat ini apaan sih? Maksa-maksa. Orang nggak mau kok dipaksa, kan gitu. Tapi saya mau kasih tahu saudara. Kenapa sih sampai begitu Tuhan itu sama Lot? Kenapa? Karena dia mengasihi Lot. Ya. Kadang-kadang kasih itu saudara-saudara harus memaksa. Kadang-kadang gitu ya, untuk konteks keselamatan ya, untuk pacaran jangan. Bahaya itu kalau dipaksa orang mencintai saudara gitu. Akhirnya rumah tangganya jadi rumah tangga yang tidak berbahagia karena dipaksa. Tapi dalam konteks keselamatan, terkadang Tuhan itu apa? Tanda kutip itu ya. Memaksa supaya saudara terima gitu loh. Saudara terima. Karena ini masalah hidup kekal. Kalau saudara nggak terima, ya binasa saudara. Tapi perumpamaan itu kan belum selesai. Ada satu, ini persis seperti istri Lot. Ada satu yang tidak pakai apa? Pakaian pesta. Berarti inilah istri Lot. Kalau Anda mau bikin khotbah, bagus tuh. Tidak pakai pakaian pesta sama dengan istri Lot. Ya. Dia sudah di dalam ini. Istri Lot itu sudah di luar Sodom. Harusnya sudah layak selamat. Sudah. Tapi ininya belum. Tidak pakai pakaian pesta itu gambaran seperti istri Lot.
tubuhnya sudah di dalam ruangan pesta, pikirannya menolak keselamatan. Nah, Tuhan tidak memaksa. Tuhan bisa paksa badan saudara, bisa. Hak Tuhan itu. Tuhan bisa paksa akal budi saudara, bisa. Hak Tuhan itu. Tapi karena ada kebebasan memilih, ini tidak boleh dipaksa oleh Tuhan. Itulah cerita di Matius pasal berapa? Pasal berapa tadi? Pendeta Muda Pasar Ibu. 22. Ya, supaya kita boleh paham ini. Apanya sih yang dipaksa? Badannya yang dipaksa. Ininya, makanya ada yang nggak pakai pakaian pesta. Ada. Jadi contohnya, ya suka-sukaku lah kan gitu ya. Dia mau ke gereja suka-suka dia. Nggak bisa Pak, ada aturannya ini. Aturan ini aturan keselamatan, nggak boleh ditawar. Ya. Tuhan tarik saudara karena memang itu cinta Tuhan, tapi yang ini itu putusan sendiri. Terima kasih. Amin. Terima kasih banyak Pendeta Pardosi. Terima kasih. Mungkin ada tambahan lagi atau tanggapan dari sahabat-sahabat konsep ataupun hamba Tuhan yang ada di sini sehubungan dengan beberapa hal yang dibahas di atas tadi? Ada? Mungkin melengkapi terakhir sebelum Pak. Oh ya, silakan. Konteks yang dibahas tadi mengenai perumpamaan tentang perjamuan perkawinan itu juga Yesus ingatkan dalam perumpamaan itu karena itu berhubungan erat dengan kisah bangsa Israel yang menolak nabi-nabi. Karena mereka pada awalnya adalah tamu undangan pertama, utusannya mereka tolak, dan akhirnya Yesus sampaikan itu untuk menyindir orang-orang Farisi. Karena sebelum perumpamaan ini disampaikan, kita lihat latar belakang keadaannya di Matius 21 ayat 45 dan 46. Karena Yesus sebelum menyampaikan perumpamaan ini, Yesus berbicara dengan orang-orang Farisi yang ingin menangkap dia. Sehingga dia ingatkan kembali perjamuan perkawinan itu untuk mengingatkan kembali tentang penolakan bangsa Israel terhadap undangan perjamuan Tuhan. Terima kasih. Amin. Terima kasih Pendeta Depari. Silakan Pak Tauruk. Oke, pertama-tama terima kasih. Sebenarnya sudah dijelaskan, sudah sangat jelas dijawab oleh Pendeta Pardosi mengenai pertanyaan saya. Tapi mungkin hanya saya kasih sedikit, ada juga contoh yang lain. Dipaksa, dia karena tidak mengerti, dan itu adalah juga sangat sukacita. Yaitu pada saat Simon Kirene mengangkat salib. Dia pun dipaksa, dia nggak ngerti. Tetapi dia itu adalah satu kebahagiaan baginya, dan mungkin tidak semua orang punya kesempatan bisa ikut mengangkat salib Yesus. Tapi tadi sudah jelas memang, jawab Pendeta Pardosi adalah kadangkala adalah semua itu dilakukan oleh karena kasih. Jadi Tuhan masing-masing punya cara untuk menolong kita dengan kelemahan, dengan kekurangan kita. Tujuannya adalah untuk keselamatan. Terima kasih. Ya, amin. Terima kasih Pak Tauruk untuk tanggapan dan tambahannya. Terima kasih banyak. Dan saat ini tidak terasa ya. Memang kalau belajar firman Tuhan itu suka tidak terasa gitu ya. Waktunya tidak cukup. Nah, tapi sebelum kita mengakhiri ini, kita mau berikan waktu dulu untuk Pendeta Edwin Pasaribu sehubungan dengan pelajaran-pelajaran ini ya, 12 perumpamaan tentang hal kerajaan sorga. Boleh berikan closing statement sebelum nanti kita akan tutup dengan closing statement dari Pendeta Pardosi. Silakan Pendeta Pasaribu. Baik, terima kasih Pendeta Ricky. Jadi sebagai kesimpulan dan juga closing statement saya bagi kita pada malam hari ini, bahwa surga itu sudah diberikan Tuhan bagi kita, terbuka bagi kita sebagai manusia yang berdosa. Bahwa Tuhan mengasihi kita, Tuhan menerima kita ketika kita datang meminta ampun kepadanya, dan kita diminta juga untuk berusaha. Bahkan tadi kita dipaksa secara fisik untuk masuk ke dalamnya. Tapi pilihan ada pada kita, apakah kita mau bertumbuh atau kita ya
tidak mau berlenga-lenga, dan sorga itu adalah mahal, kita harus usahakan, dan kita harus serahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan untuk mendapatkan sorga itu. Terima kasih, Tuhan memberkati kita. Amin. Terima kasih Pendeta Edwin. Silakan Pendeta Pardosi. Baik, terima kasih atas pelajaran diskusi yang sudah kita ikuti pada malam hari ini. Perumpamaan yang Yesus sampaikan itu, Yesus mencoba untuk menjelaskan cara kerja sorga. Ya, cara kerja sorga intinya adalah penyelamatan, kan begitu ya, cara kerja sorga. Nah, cara kerja sorga itu pertama membuka semua kesempatan kepada siapa saja. Gitu ya. Membuka kesempatan kepada siapa saja. Tidak dipilih-pilih. Ya. Tetapi setelah kesempatan itu diterima, maka ada proses apa? Perbaikan di dalam. Yang mau diperbaiki, maka dia akan masuk dalam sebuah standar. Yang tidak mau diperbaiki, ya dia akan keluar dari standar, dari apa? Dari tempat itu. Ya. Jadi semua dikasih kesempatan. Tuhan itu tidak pilih-pilih orang. Enggak. Siapa saja boleh masuk. Tapi setelah Anda masuk, Anda harus mengikuti proses yang terjadi. Proses untuk, ya kalau emas itu kata Petrus, dimurnikan. Ya kan? Kan semua dimasukkan. Tapi setelah itu dimurnikan dia. Supaya karakter-karakter yang tidak baik dilepas. Lalu bertumbuhlah karakter-karakter yang apa? Yang benar. Menjadilah emas yang murni. Jadi ada proses ya. Yang pertama dibuka kepada semua orang. Yang kedua ada proses apa? Penyaringan. Atau seleksi. Proses bertumbuh. Ya. Tuhan kasih kesempatan untuk bertumbuh di dalam, ya, dengan kuasa Roh Kudus, ya, dengan pengalaman rohani, ujian-ujian, itu proses bertumbuh itu. Nah, lalu yang ketiga dalam semua perumpamaan ini adalah ada yang manusia harus lakukan. Ada. Apa itu? Mengasihi Tuhan lebih dari semua termasuk dirimu dan mengasihi sesamamu manusia. Tadi ada saling mengampuni. Kita sudah diampuni Tuhan. Ada orang yang salah sama kita tidak kita ampuni, padahal dosa kita lebih banyak sama Tuhan daripada dosa orang itu kepada kita. Ya, jadi ada yang harus kita lakukan, pertanggungjawabannya. Pertanggungjawabannya kepada Tuhan, mengasihi Tuhan, dan pertanggungjawabannya kepada apa? Sesama manusia. Jadi bagi saya ya, kalau saudara punya yang lain ya nggak apa-apa, kan kita nggak ada di sini keharusan sama. Bagi saya 3 hal itu dibuka kepada semua orang. Ada sebuah proses yang sorga lakukan bagi kita. Ya, emas itu kan tidak bisa memurnikan dirinya sendiri. Gimana caranya emas memurnikan dirinya? Tidak. Harus ada si tukang pandai emas yang memurnikan emas itu, kan begitu. Siapa itu? Tuhan, kan gitu. Tuhan, ya. Lalu yang ketiga, ada bagian kita, pertanggungjawabannya kepada siapa? Kepada Tuhan. Terima kasih, Pak. Amin, amin. Terima kasih banyak Pendeta Pardosi, terima kasih banyak Pendeta Edwin Pasaribu untuk materi yang sudah dibagikan, dan terima kasih untuk kita semua, sahabat hamba Tuhan dan juga sahabat konsep yang ada di ruang Zoom ini, dan juga yang menyaksikan dari Facebook, dan juga mungkin nanti yang menyaksikan dari YouTube. Terima kasih sudah luangkan waktu untuk belajar bersama-sama. Dan kita akan bertemu lagi minggu depan masih dalam rangkaian besar tema pekabaran dari kitab Matius. Masih banyak pelajaran yang kita akan pelajari sama-sama, dan mudah-mudahan semua yang kita pelajari ini jadi berkat dan sukacita. Saat ini kami mengundang Pendeta Muda Matias Tani boleh memimpin kita di dalam doa tutup. Mari kita bersatu dalam doa. Maha besar Tuhan Allah kami yang ada di sorga, kembali lagi pada malam ini kami mengucap syukur kepada Tuhan.
Oleh karena Tuhan boleh memberkati kami melalui pelajaran yang sungguh luar biasa pada malam ini kami boleh pelajari, yaitu kami belajar tentang sorga melalui buku Matius. Bapa di sorga, terima kasih juga untuk hamba Tuhan Pendeta Muda Edwin Pasaribu yang Tuhan boleh karuniakan berkat melalui materi yang boleh dibagikan pada malam ini, dan juga hamba Tuhan Pendeta Pardosi yang boleh membimbing kami bersama-sama di dalam pertemuan kami malam ini. Bapa di sorga, biarlah pelajaran tentang konsep kerajaan sorga dari buku Matius ini bukan sekedar kami pelajari, tetapi itu boleh menjadi tujuan, itu boleh menjadi motivasi, itu juga boleh menjadi satu budaya yang akan kami pelajari, sehingga ketika kami nanti boleh didapati memenuhi syarat, memenuhi seleksi dengan baik, dan kami boleh berada di sorga yang Tuhan sudah janjikan. Bapa di sorga, pada malam ini kami juga berdoa secara khusus buat seluruh hamba-hamba Tuhan yang bergabung di dalam Zoom ini, biarlah Tuhan juga akan karuniakan berkat yang limpah dari sorga. Kami berdoa juga buat sahabat-sahabat konsep yang mengikuti baik melalui Facebook dan juga akan mengikuti lewat YouTube. Biarlah Tuhan juga akan karuniakan berkat kepada mereka semua. Inilah doa pengharapan kami Tuhan. Sisa malam ini kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Ampuni kami orang berdosa Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. 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 Terima kasih kepada sahabat konsep yang sudah menyaksikan. Sampai bertemu minggu depan. Selamat malam. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin.